Selamat datang kembali, kita langsung aja yuk. Bahas inti dari sebuah gagasan yang menurut saya menarik banget dari buku Building a Second Brain. Hari ini kita fokus ke bab 3, bagaimana otak kedua bekerja. Ini bukan sekedar soal nyimpen file digital biasa aja, tapi lebih ke gimana sih membangun sistem pendukung buat pikiran Anda. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal coba bongkar deh mesin di balik konsep otak kedua ini. Kemampuan intinya tuh apa aja sih? Terus alat apa yang paling penting buat mulai? Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, kita bakal kenalan sama kerangka kerja 4 langkah. Namanya metode CODE. Katanya sih ini jantungnya gitu. Jadi misi kita hari ini, biar paham gimana caranya Anda bisa mengubah banjir informasi sehari-hari itu jadi aset. Jadi alat berpikir yang kuat, yang personal buat Anda. Udah siap lihat cara kerjanya? Undang kita. Kita jadi nggak ngelihat aplikasi catatan atau penyimpanan digital itu cuma kayak lemari arsip aja gitu. Bab 3 ini jelasin kenapa sistem ini bisa jadi kayak perpanjangan dari kemampuan kognitif kita sendiri. Intinya sih soal memahami potensinya untuk mengubah cara kita mikir, belajar, dan berkreasi. Ini fondasi banget buat ngelihat gimana teknologi bisa benar-benar nguatin pikiran kita, bukan cuma nyimpen data. Menarik, menarik. Cara Anda bilang tadi bukan cuma nyimpen tapi nguatin. Oke deh, mari kita mulai dengan apa yang di sumber kita disebut kemampuan super nih. Atau pekerjaan utama lah yang bisa dilakuin si otak kedua ini buat kita. Ada 4 katanya. Yang pertama, membuat ide-ide kita jadi konkret. Kedengarannya simpel ya, tapi maksudnya gimana tuh kalau dipraktikin? Nah, ini langkah pertama yang krusial banget, tapi sering diremehin orang. Ide di kepala kita kan abstrak ya, licin gitu. Gampang hilang, gampang berubah bentuk. Pas Anda nulisin itu mau kalimat, atau gambar coret-coret, atau poin-poin aja, di ruang digital Anda tuh kayak ngasih wujud ke dia. Jadi sesuatu yang bisa Anda lihat, bisa diamati dari berbagai sudut lah, ditata ulang, dipoles lagi. Sumber kita ngasih analogi bagus tuh soal Watson dan Crick sama model DNA mereka. Mereka kan nggak cuma mikirin, tapi bikin model fisik pakai potongan karton. Nah, catatan digital kita ini, walau virtual, fungsinya mirip. Dia ngasih fisikalitas visual ke pemikiran kita. Bikin lebih gampang dipegang, gampang dimanipulasi. Ini ngubah ide dari cuma kayak percikan di otak jadi materi yang bisa diolah gitu. Iya, paham. Jadi kayak ngeluarin ide dari kepala, terus dikasih bentuk nyata di luar sana ya, biar kita bisa interaksi sama ide itu secara objektif. Oke, lanjut ke kemampuan kedua. Mengungkap asosiasi baru antar ide. Gimana caranya otak kedua bisa bantu nemuin koneksi-koneksi yang mungkin kita nggak sadar sebelumnya? Nah, disinilah keajaiban dari sentralisasi itu bekerja. Jadi ketika Anda ngumpulin macam-macam info, kutipan buku yang dibaca minggu lalu, ide pas lagi mandi tadi pagi, data rapat kerja, gambar inspiratif, semuanya dalam satu tempat digital gitu. Otak kedua Anda tuh jadi kayak, ruang pertemuan buat ide-ide ini. Pola sama koneksi yang tadinya mungkin kelewat karena infonya nyebar di email, di catatan fisik, Iya juga ya. atau cuma di kepala kita. Nah, sekarang dia punya kesempatan buat ketemu, buat saling ngobrol, kayak bikin ekosistem gitu, di mana ide dari project A tiba-tiba bisa nyambung sama solusi buat masalah di project B. Atau gagasan dari hobi Anda, malah ngasih perspektif baru buat kerjaan. Sumber kita nyebutnya lahan subur buat serendipity. Penemuan tak terduga yang berharga. Sistem ini aktif dorong koneksi lintas konteks itu. Wah, itu potensinya luar biasa ya. Nggak cuma nyimpen, tapi bantu kita nemu hubungan baru. Nah, kemampuan ketiga ini kedengarannya bikin lega banget buat saya pribadi. Menginkubasi ide-ide kita seiring waktu. Maksudnya, kita nggak harus selalu on gitu ya. Nggak harus langsung jadi seketika. Tepat sekali. Ini kayak lawan dari budaya produktif terus yang sering nuntut hasil cepat. Otak kedua ini fungsinya kayak inkubator atau rumah kaca lah buat pikiran Anda. Ide-ide yang masih mentah, belum mateng, atau bahkan pertanyaan yang belum kejawab, bisa Anda parkir dulu di sana dengan aman. Nggak hilang, tapi juga nggak nuntut perhatian cepat-cepat. Anda bisa balik lagi nanti, mungkin abis baca sesuatu yang baru, atau dapat pengalaman beda, terus nambahin lapisan baru, nambah detail, atau ngelihatnya dari sudut pandang beda. Ini memungkinkan pemikiran yang lebih dalam, lebih matang buat tumbuh secara organik. Sumber kita juga nyinggung tuh, soal otak kita kan punya recency bias ya, cenderung fokus ke yang paling baru.
Nah, otak kedua ini bantu lawan bias itu. Dia jaga ide-ide berharga yang udah lama biar tetap hidup, tetap relevan di ekosistem pengetahuan Anda. Jadi ya intinya ngasih waktu dan ruang buat ide berkembang. Itu benar-benar ngubah cara pandang soal ide yang belum jadi ya. Bukan dianggap gagal, tapi sesuatu yang lagi dierami. Oke, kemampuan super keempat nih, mempertajam perspektif unik kita. Gimana otak kedua bantu kita bangun dan nyuarain sudut pandang kita sendiri dengan lebih kuat? Ini balik lagi ke soal punya amunisi intelektual. Sumber kita ngutip penulis Sebastian Junger tuh. Dia bilang writer's block itu seringnya bukan karena kurang kata-kata, tapi kurang materi riset yang kuat buat dukung argumen. Nah, otak kedua Anda jadi gudang pribadi Anda buat materi pendukung ini. Isinya bisa fakta relevan, contoh kasus menarik, cerita ilustratif, data statistik, kutipan pakar, atau bahkan pemikiran asli Anda sendiri yang udah tervalidasi. Jadi pas Anda mau bangun argumen, mau jelasin ide kompleks, atau nyuarain perspektif unik Anda nggak mulai dari nol gitu. Anda udah punya bahan baku yang kaya dan terorganisir buat dirajut jadi sesuatu yang koheren, meyakinkan dan benar-benar nunjukin pemahaman Anda. Ini bukan cuma soal punya opini, tapi soal kemampuan buat dukung opini itu pakai bukti dan kedalaman. Ini bangun PD dan otoritas suara Anda. 4 kemampuan super yang kuat banget ya. Bikin konkret, menghubungkan, menginkubasi, sama mempertajam. Jelas dong, buat ngelakuin ini semua, kita butuh semacam rumah atau pusat kendali lah. Sumber kita nunjuk ke satu jenis alat utama, aplikasi pencatat digital. Kenapa harus ini? Kenapa bukan misalnya folder di komputer atau dokumen teks biasa aja gitu? Apa sih yang bikin dia cocok banget? Menurut sumber kita nih, ada 4 ciri khas kunci yang bikin aplikasi pencatat digital modern tuh ideal banget buat peran ini. Pertama, kemampuannya ngurusin multimedia. Ide sama informasi kan nggak selalu datang dalam bentuk teks ya. Bisa gambar, sketsa, link web, file PDF, rekaman suara pendek, bahkan klip video. Aplikasi yang bagus tuh memungkinkan Anda nyimpan semua format ini bareng-bareng. Dalam satu catatan atau satu ruang. Ini nyerminin kekayaan cara kita mikir dan nangkep info di dunia nyata. Oke, multimedia. Penting itu. Sifatnya yang informal. Proses nangkep ide itu harusnya nggak kerasa kayak ujian. Aplikasi catatan yang bagus itu dukung sifat coret-coretan atau catatan cepet yang mungkin tata bahasanya atau strukturnya nggak sempurna. Ini penting buat nurunin hambatan psikologis. Anda nggak perlu mikir, ini cukup bagus nggak ya buat dicatat. Catat aja dulu. Perfeksionisme itu musuhnya nangkep ide spontan. Iya juga ya. Biar nggak ragu-ragu ya. Ketiga, sifatnya yang terbuka, open-ended. Beda sama aplikasi yang dirancang buat tugas spesifik, kayak spreadsheet buat angka atau presentasi buat slide. Aplikasi catatan ini ideal buat eksplorasi yang tujuannya belum jelas di awal. Anda bisa mulai dari satu ide kecil, terus biarin dia berkembang kemana-mana tanpa dibatasin format atau struktur kaku. Ini dukung proses mikir yang divergen, yang eksploratif. Penting banget buat tahap menghubungkan sama menginkubasi ide. Oke, jadi fleksibel gitu ya? Dan keempat, dia berorientasi aksi dalam arti kecepatan nangkepnya. Aplikasi ini dirancang biar Anda bisa cepat nyatek, pikiran atau info penting, terus langsung balik fokus ke apapun yang lagi Anda kerjain. Entah itu rapat, baca, atau ngobrol. Tujuannya ya meminimalkan gangguan ke alur kerja utama Anda sambil mastiin nggak ada wawasan berharga yang hilang. Multimedia, informal, terbuka, dan berorientasi aksi. Kombinasi yang kuat banget. Sumber kita juga nyebutin beberapa nama populer ya, kayak Evernote, Notion, Microsoft OneNote, Apple Notes, Google Keep. Tapi ada peringatan penting nih, yang kayaknya perlu kita tekanin di sini. Soalnya ini jebakan yang gampang banget bikin orang nyangkut. Oh ya, ini krusial banget dan sering banget diabaikan. Jangan sampai Anda kejebak nyari aplikasi pencatat yang sempurna. Ini godaan gede banget lihat fitur canggih, banding-bandingin terus di internet, malah bikin lumpuh, bikin nggak pernah benar-benar mulai. Intinya tuh bukan di alat paling canggih, tapi dibangun sistem sama kebiasaan yang andal dan benar-benar Anda pakai secara konsisten. Pilih aja aplikasi yang udah Anda kenal, yang rasanya intuitif buat Anda, atau bahkan yang udah ada di perangkat Anda. Mulai dari yang simple aja. Anda selalu bisa pindah atau upgrade nanti kok pas kebutuhan Anda udah lebih jelas dan kebiasaan nyatanya udah kebentuk. Fokus aja ke proses bangun otak keduanya, jangan terlalu pusing sama alatnya. Keandalan sama keakraban itu jauh lebih penting daripada fitur terbaru. Pesan yang penting banget, mulai aja, pakai apa yang ada, fokus ke kebiasaan.
Oke. Nah, selain alat, sumber ini juga ngidentifikasi semacam perjalanan atau evolusi gitu, yang biasanya dialamin sama pengguna otak kedua. Ada 3 tahap kemajuan katanya. Bisa Anda jelasin nggak? Gimana biasanya pengguna berkembang dalam manfaatin sistem ini? Tentu, ini kayak kurva belajar alami gitu pas pakai otak kedua. Tahap pertama, yang paling dasar nih, adalah mengingat, remembering. Di tahap ini, Anda pakai otak kedua Anda utamanya sebagai alat bantu memori eksternal. Anda nyimpen hal-hal yang susah atau nggak praktis diingat sama otak biologis kita. Nomor referensi, detail logistik rapat, kutipan persis dari artikel, daftar belanjaan, instruksi langkah demi langkah. Tujuannya simpel, bebasin kapasitas mental Anda dari beban nginget detail-detail faktual, biar Anda bisa fokus ke pemikiran tingkat tinggi. Ini manfaat paling langsung dan gampang dirasain. Oke, jadi tahap awal itu kayak punya asisten pribadi buat nginget detail ya. Nah, terus apa yang terjadi kalau pengguna udah nyaman, udah biasa sama fungsi dasar ini? Langkah evolusi selanjutnya apa? Nah, setelah nyaman sama mengingat, pengguna biasanya secara alami mulai gerak ke tahap kedua. Menghubungkan, connecting. Di sini nih, perannya mulai geser. Dari cuma nyimpen, jadi sesuatu yang lebih aktif. Anda nggak lagi cuma masukin info, tapi Anda mulai sengaja nyari dan lihat pola antar catatan Anda. Anda mulai hubungin ide dari artikel A sama konsep dari buku B. Atau lihat gimana catatan dari proyek lama relevan sama tantangan baru Anda. Anda mulai sintesis informasi dari berbagai sumber, bangun pemahaman yang lebih kaya, lebih bernuansa, lebih personal. Disinilah nilai otak kedua Anda mulai berlipat ganda. Karena dia nggak cuma nyimpan potongan info, tapi bantu Anda ngerangkainya jadi pengetahuan yang koheren. Ini lompatan dari sekedar recall jadi sintesis. Dari nginget detail ke ngerangkai pemahaman yang lebih gede. Kedengarannya udah kuat banget tuh. Terus, apa tahap puncaknya dari evolusi ini? Transformasi penuhnya kayak gimana yang bisa terjadi? Dan ini tujuan aspirasionalnya ya dari sistem ini adalah mencipta, creating. Di level ini, otak kedua Anda bukan lagi cuma alat bantu atau tempat hubungin ide, tapi dia jadi mitra berpikir yang proaktif. Anda secara aktif dan strategis pakai seluruh kumpulan pengetahuan yang udah Anda kurasi dan hubungkan buat ngasilin sesuatu yang baru dan orisinal. Ini bisa macam-macam, nulis artikel atau buku, rancang solusi inovatif buat masalah kompleks, kembangin strategi bisnis, siapin presentasi yang ngena, atau bahkan sekedar bagi wawasan Anda dengan lebih efektif. Anda nggak cuma konsumsi dan kelola informasi, Anda transformasiin itu jadi karya nyata, tindakan nyata, dan ekspresi unik dari pikiran Anda. Ini pergeseran fundamental dari posisi konsumen pasif informasi jadi kreator aktif yang didukung sama sistem pengetahuan personal Anda. Disinilah potensi transformatif penuh dari otak kedua benar-benar kelihatan. Mengingat, menghubungkan, mencipta. Wah, perjalanan yang menarik banget ya. Dari pengguna pasif jadi kreator aktif. Sekarang, yuk kita bahas kerangka kerja inti yang dikenalin di bab ini. Katanya sih ini tulang punggung dari seluruh metodenya. Metode code ini akronim kan ya? Bisa dijelasin nggak kepanjangannya apa dan inti dari tiap langkahnya gimana? Tentu, code ini jantung dari proses kerja pakai otak kedua Anda sehari-hari. Akronim dari 4 langkah kunci: capture, tangkap, organize, organisir, distill, saring, dan express, ekspresikan. Penting nih buat dipahami, ini bukan cuma langkah yang Anda lakuin sekali pas pertama bangun sistemnya, tapi ini siklus berulang, ritme kerja dinamis buat ngelola aliran info dan pengetahuan Anda secara terus-menerus. Oke, mari kita bedah satu-satu ya. Mulai dari capture, tangkap. Apa artinya nangkep di sini? Apa kita harus nangkep semuanya gitu? Bukan penimbun digital. Kuncinya, kayak yang ditekankan sumber kita, adalah resonansi. Tangkep aja ide, kutipan, info, atau wawasan yang benar-benar ngena buat Anda. Yang bikin Anda penasaran, relevan, atau nyambung secara personal. Meskipun Anda belum tahu persis kenapa saat itu. Ini bukan soal nyimpen tiap artikel menarik yang Anda temuin, tapi milih permata yang paling berharga buat Anda. Jadi selektif di tahap awal ini penting, biar otak kedua Anda nggak jadi tumpukan sampah digital yang nggak relevan dan malah bikin pusing. Jadi dengerin intuisi Anda soal apa yang benar-benar penting. Nangkep apa yang beresonansi, bukan nimbun. Oke, poin penting. Lanjut, organize, organisir. Gimana sebaiknya kita ngatur catatan-catatan ini? Sumber kita nyaranin pendekatan yang beda dari sistem perpustakaan biasa. Bener banget.
Langkah organize ini nantang cara kita biasa mikir soal ngatur informasi. Jadi, daripada ngaturnya berdasarkan topik yang kaku dan abstrak kayak pemasaran, psikologi, resep masakan, metode ini nyaranin buat ngorganisir berdasarkan keterlaksanaan, actionability. Pertanyaan utamanya gini, gimana info ini bisa bantu saya maju di proyek-proyek aktif yang lagi saya kerjain sekarang? Fokusnya di kegunaan praktis dalam waktu dekat atau menengah. Misalnya nih, daripada nyimpan catatan soal produktivitas secara umum, Anda simpen di folder proyek peluncuran produk baru kalau catatan itu relevan buat proyek itu. Pendekatan ini bikin info jauh lebih gampang ditemuin, pas banget Anda butuh buat bertindak, bukan cuma buat disimpan. Ini organisasi yang orientasinya ke hasil. Jadi, organisasi yang orientasinya ke tindakan dan proyek aktif ya, bukan topik statis. Menarik. Langkah ketiga, distill, saring. Tujuannya apa dan gimana caranya? Kedengarannya kayak proses murniin sesuatu ya? Bisa dibilang gitu. Distill itu intinya soal nemuin esensi atau intisari dari tiap catatan yang Anda simpen. Tujuannya, biar pas Anda nemuin lagi catatan ini di masa depan, mungkin beberapa minggu, bulan, atau bahkan tahun lagi, Anda bisa cepat paham gagasan utamanya tanpa harus baca ulang seluruh teks aslinya. Ini kunci buat discoverability jangka panjang. Coba bayangin Anda nemu catatan lama, tapi isinya padat banget atau nggak terstruktur, jadi malas bacanya lagi. Kan jadi nggak guna ya catatannya. Distill ini butuh usaha sadar buat nandain bagian paling penting, nulis ringkasan singkat pakai kata-kata sendiri di atas catatan, atau format ulang biar poin kuncinya kelihatan jelas. Ini investasi kecil sekarang buat mastiin nilai catatan Anda tahan lama dan gampang diakses sama diri Anda di masa depan. Ini ngelawan sindrom kuburan catatan gitu, di mana catatan dikubur dan dilupain. Memastikan diri kita di masa depan bisa cepat paham intisari catatan. Masuk akal banget. Dan akhirnya, langkah keempat dan terakhir di siklus kode. Ekspresikan. Kenapa langkah ini jadi puncaknya proses ini? Ekspres ini muaranya dari semua usaha sebelumnya. Ini soal pakai pengetahuan yang udah Anda tangkep, organisir, dan saring buat menciptakan sesuatu yang baru. Berbagi karya atau wawasan Anda ke orang lain, atau ambil tindakan nyata di dunia. Pengetahuan yang cuma disimpan dan nggak pernah dipakai atau dibagikan kan akhirnya jadi nggak hidup ya. Langkah ekspres inilah yang bikin seluruh sistem ini jadi bermakna. Bentuknya bisa macam-macam. Nulis laporan, bikin presentasi, publish artikel blog, kasih masukan di rapat, kembangin produk baru, atau bahkan cuma jelasin konsep ke teman. Pas Anda ekspresiin pengetahuan Anda nggak cuma bagiin, tapi Anda juga perdalam pemahaman Anda sendiri dan bikin dampak nyata. Tanpa ekspres, otak kedua cuma koleksi pribadi yang indah tapi pasif. Langkah inilah yang ubah potensi jadi kenyataan. Dan Anda tadi bilang ini bukan proses linier sekali jalan, tapi siklus yang muter terus. Gimana tuh kerjanya di praktik sehari-hari? Betul. Ini ritme kerja yang dinamis dan terus-menerus. Anda mungkin capture beberapa ide pas baca artikel pagi ini. Nanti siang, pas rencanain minggu depan, Anda organize beberapa catatan itu ke folder proyek yang relevan. Beberapa hari kemudian, pas Anda mulai ngerjain draft buat proyek itu, Anda distill catatan-catatan kunci buat ambil poin utamanya. Dan akhirnya, minggu depan, Anda ekspres pengetahuan itu dalam bentuk presentasi atau laporan. Atau mungkin siklusnya lebih cepat buat ide lain. Anda terus-terusan gerak di antara 4 mode ini tergantung konteks dan kebutuhan Anda. Siklus CODE ini mastiin otak kedua Anda tetap hidup, relevan, terus berkembang, dan aktif dukung pencapaian tujuan Anda, bukan cuma jadi arsip digital statis yang berdebu. Pembahasan yang dalam banget ya, dan ngebuka wawasan soal mesin di balik otak kedua dari bab 3 buku Building a Second Brain. Kita udah kupas tuntas 4 kemampuan supernya. Dari bikin ide konkret sampai mempertajam perspektif, kita juga bahas peran penting aplikasi pencatat digital dan warning penting soal jangan kejebak sama alatnya. Terus kita lihat evolusi pengguna lewat 3 tahap, mengingat, menghubungkan, dan mencipta. Dan akhirnya kita bedah kerangka kerja code, capture, organize, distill, express, sebagai siklus kerja intinya. Ya, kalau ada satu ide inti yang perlu diambil dari bab ini yaitu tadi, pergeseran cara pandang. Otak kedua itu bukan tempat sampah digital atau lemari arsip cadangan doang. Dia dirancang sebagai sistem aktif buat mikir, belajar, dan berkreatif. Ini soal secara sadar bangun perpanjangan kapabilitas kognitif kita sendiri di luar keterbatasan otak biologis kita.
terutama buat ngadepin kompleksitas dan banyaknya informasi di zaman sekarang ini. Tujuannya ya bebasin dan perkuat potensi kita yang sebenarnya. Ini benar-benar ngajak kita refleksi ya, buat kita semua. Gimana selama ini Anda memperlakukan info berharga yang Anda temuin tiap hari? Apa cuma lewat gitu aja, dikonsumsi terus lupa? Atau Anda udah punya sistem buat aktif nangkepnya, ngelolanya, hubunginnya, dan akhirnya pakai lagi buat memperkaya pikiran, kerjaan, bahkan kehidupan pribadi Anda? Apa sih implikasi nyata dari punya atau nggak punya sistem kayak gini buat Anda? Sebagai pemikiran penutup nih ya, coba kita bayanin sejenak potensi yang digambarin di sumber kita ini. Coba renungkan pertanyaan ini. Kalau Anda punya sebuah sistem eksternal yang bisa diandelin, yang secara konsisten bisa nyajiin lagi ide-ide terbaik Anda dari masa lalu, pas banget Anda butuhin, yang bisa munculin koneksi tak terduga antara berbagai bidang pengetahuan Anda, dan yang selalu siap nyediain bahan baku berkualitas buat kreativitas dan pemecahan masalah, perubahan fundamental apa ya yang mungkin terjadi sama kemampuan Anda buat belajar lebih cepat, mikir lebih jernih, ngatasin tantangan kompleks, dan pada akhirnya wujudin tujuan-tujuan Anda yang paling ambisius? Pertanyaan yang kuat banget buat direnungkan. Terima kasih udah nemenin kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.